Ada kasus? Enggak ada, Kak. Lama keluar kah? Lama kayaknya. Lama kayaknya. Kutunggu dulu dah. Iya. Allah Akbar. Pergi mana bilang tadi? Enggak, aku teh, Kak. Sibuk kah? Enggak, Ji ya. Lagi? Iya. Kita pergi di sini deh. Boleh. Tapi kita tanya kita. Iya. Ya. Karena kalian gitu lihat. Om Boke pinjam dulu nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke acara Oke sih, obrolan kopi sahabat kopi. Bintang tamu kok hari ini Pak Lender yang lain. Wanita asli. Cantik juga. Minta maaf ya Seriku. Ya Allah. Sebenarnya Kak Tutut yang harus ada di sini tapi lama penasaran sama kita. Kalau lihat gitu, ku center ki. Wah, center. Dan alhamdulillah ada waktu. Yang satu namanya Alia, cuman ya, silakan Om, silakan. Jadi yang ku tahu namanya Aliana, nama lengkapnya saya tidak tahu, teman-teman di sana juga tidak tahu. Yang pastinya Om Bukeng, Rocky, tidak tahu pintar menyanyi atau tidak, nanti kita bahas di sini. Moki buat tanya nanti silahkan. Moki nanti jadi mentor vokalnya Om Buset, silahkan. Perkenalkan diri tadi dulu. Perkenalkan, nama saya Alia Kartika Putri, biasa dipanggil Alia atau Putri. Alia Kartika Putri. Iya. SD, SMP, SMA. Saya SD-nya di SDN 114 Ajuraja. Kalau SMP di SMP Negeri 1 Taklala. Dan SMA-nya di SMA Negeri 11 Wajo. Negeri 11 Wajo. Taklala Penekis berarti. Iya. Dengar-dengar di situ ada laut. Betul. Ada laut. Bisa apa namanya? Di situ lautnya bisa dijadikan tempat rekreasi kah? Di Leboto, Kak. Leboto. Iya. Banyak orang ke sana kah? Untuk anak-anak yang daerah kampungku banyak ke sana. Maksudnya itu tempat wisata untuk umum atau memang keren dikunjungi atau bagaimana itu pantainya Leboto? Di situ lebih ke untuk yang lebih penasaran bagaimana di situ, karena kan di daerah situ kan tidak ada yang namanya destinasi wisata yang di pinggir pantai. Nah, dijadikanlah di situ di Leboto. Banyak kursi-kursi di sana atau bagaimana? Tapi memang keren kan, apa pakai sana saya? Untuk anunya ya lumayan lah. Promosikan dulu sama tahu jadi tempat wisata tahu di sana. Di sana sebenarnya kan tidak terlalu terkenal pia, karena belum banyak untuk kayak ini toh, tidak banyak pia. Tapi untuk yang suka ke pinggir pantai dengan kayak di sini kan tidak ada, jauh semua. Dan suka yang kayak pinggir pantai cari angin-angin sepu-sepu lah. Masya Allah, sepu-sepu. Iya. tapi ini kan kita apa namanya promosi untuk daerah tempat wisata Wajo toh. Kira-kira kalau misalkan dirawat baik-baik di sana, bisa enggak jadi tempat yang bisa diutamakan ke sana kan? Selama ini paling Danau Tempe, Danau Tempe pas PSG Pasanggerahan, Pak Dupa. Nah itu istilahnya satu yang pergi di sini turis-turis Danau Tempe. Nah apakah layak dikunjungi sama turis di situ atau tidak? Layak sih. Layak Ji. Layak. Pemerintah lagi dicalek iya. Lebih diperhatikan lah. Oke. Pantai itu tuh lebih baik diperhatikan lah. Samana dia pemerintah. Oke beda Pak. Tadi namanya
Alia Kartika Putri. Iya. Cantik, manis, multi level lah orangnya. Sudah ku survei sedikit aja. Belum pi, makanya ku suruh duduk-duduk di sini. Mau kak ulik diibaratkan lagu toh, mau dikerja toh, diulik saya dengar ini kita anggota Sanggar Seni di Iya. sebagai Penari. Iya. Pemusik tidak juga? Saut musik tidak kak. Pintar main gitar? Enggak. Baik. Mungkin Tapi bisa belajar. bisa belajar, mungkin mau belajar mungkin. Jadi masuk ke sanggar di sana itu berarti? Iya. Sanggarnya namanya? Sanggar Tari Laten Riala. Sanggar Tari Laten Riala. Ada gendangnya? Ada. Seruling? Ada. Dan lain-lain? Ada semua. Kostumnya? Kostum ada aman. Di bawah asuhan? Bapak Sahar. Bapak Sahar, assalamualaikum. Jadi kalau misalkan teman-teman di daerah Peneki dan sekitarnya mau adakan pengantin. Mau ya acara pengantin, bisa langsung ke Bapak Sahar di bayar royalti nah Bapak Sahar nah, dipromosikan ke sama Nata. Jadi Bapak Sahar itu memang orang otodidak sebagai pendiri sanggar, atau dia semacam tenaga didik atau apa? Karena yang saya tahu adalah rata-rata itu anggota sanggar guru Tommy, kayak Kak Coko, kayak Pak Herman, dan 4 pendirinya Teko termasuk Pak Herman itu guru. Apakah dia juga seorang guru? Iya, dia seorang guru di SMA 11 Wajo. Oh, 11 Wajo Peneki. Iya. Dulu di sana SMA Negeri 1 Peneki di? Iya. Tak kelala. Iya. Sorry. Saya mau dengar bercerita ini tentang apakah nanti kita belajar menarinya masuk sanggar atau bagaimana? Saya masuk sanggar tari itu di kelas 2 SMA. Di saat itu ada yang namanya ekskul sanggar tari. Mulai SMA atau sebelum SMA itu? Sebelum SMA kan sudah memang sering ikut penari kayak acara 17 waktu SD. Cuman SD mulai di? SD mulai. Cuman untuk ikut sanggar tari itu di kelas 2 SMA. Di situ hari waktunya butuh penari. Oh. Nah, kan saya kan suka menari ya. Jadi ikutlah. Dipilihlah beberapa yang menyanggupi gitu loh. Yang bisa langsung hafal beberapa tari waktu itu. Siap. Karena kan ada job menari, cuman dalam waktu yang mepet. Dari situ nih mulai masuk ke sanggar tari. Oh. Langsung juga terima job. Jadi kita mulai otodidak menari SD. Iya. Di sekolah. Di sekolah itu memang ada tugas sekolah, atau di SD itu ada tugas sekolah atau bukan Kak. Bukan, di acara 17-an lomba antar SD. Linear aja tahu anak bilang Kak Coko. Jadi dulu itu katanya bilang Kak Coko dulu. Setiap tahun 17-an selalu ada perlombaan 17-an. Jadi dia kayak perlombaan tari begitu 17-an masih bertahan sampai sekarang. Bertahan sampai sekarang. Tempatnya di Peneki. Oh, di Peneki. Karena yang kalau tidak salah kemarin disatukan di sekarang mana itu? Di depannya Bang Susalbar, dulu kan di situ terminal. Dulu. Di situ biasa dipusatkan untuk acara seni 17-an. Kalau di tempatku iya, kan satu kecamatan. Ada beberapa setiap kampung ada sekolah SD-nya. Diperlombakan di situ. Oh, gitu. Berarti kecamatan ada beberapa SD. Iya, satu kecamatan gitu. Kalau SMP? SMP juga persembahan juga biasanya. Persembahannya biasanya nggak diperlombakan. Karena SMP kan cuma 2 aja. Oh, gitu ya. Nanti SMA baru? SMA juga cuma persembahan. Karena 1 Ji. Iya. Nah, mulai meniti karir itu pas masuk di sanggar
sanggar tarinya ya? Betul. Di asalnya Pak Sahar. Ya. Sahar, ingat ke royalti tak? 2 mi ini dia ane, 2 kali disebut ini nuta nama teh. Tuh dulu makan rokok. Nggak apa-apa ini kemarin di sini. Nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa. Iya. Ada di sini duduk kita, di sini dekat saya. Sedikit. Kayak Allah. Sorry, kuanu Ki. Sengaja gak ganggu Ki. Terus sudah ganggu Ki. Wah. Weh, Katut. Datang mi Katutut. Itu ada masa mulut gue. Matolet lengka gara-gara kita. Matolet Smith bangka gara-gara kita. Lumayan. Supani duduk-duduk. Matolet Smith bangka gara-gara kita. Muka beli Nusantara rata. Ya Allah, disembuhin dulu ini. Itu loh. Baru aku karena masalahnya kita disponsori langsung Gudang Garam. Langsung hadap kamera Gudang Garam. Gudang Garam Nusantara lebih tepatnya. Bisa kita promosikan? Boleh. Masya Allah. Jadi kieu nah. Beda sih. Kak, membungkus Nusantara tak? Beda ki nuna. Beda ki tempatna. Ya pembungkusnya mau. Pembungkusnya mau tahu langsung di anu. Beda ki tempatna beda sina. Itu mi. Wah, makhluk Kak. Tahu. Thank you. Oke, aman ji. Silahkan. Nah, di sini ada Surya Nusantara. Produk baru. Harganya 18.000. Surya dengan rasa yang sama, dengan harga yang lebih murah. Iya, salah. Surya Nusantara. Aku akui Surya Nusantara itu apa namanya? Kan saya sekarang penikmatnya, salah satu penikmatnya ini. Aku akui bahwa rasanya masih sama dengan Surya Gudang Garam. Masuki Pak Lurah, silakan duduk. Ini kesukaan saya, Pak. Silakan Kak. Silakan Pak Ketua. Silakan Pak Moge. Duduk Ki. Silakan. Calon penghisap Nusantara. Betul. Harus. Amin. Deket tadi tuh. Iya Kak. Keren ya Kak. Tapi sama aja rasanya dengan Gudang Garam Surya. Lebih murah dari Gudang Garam. Nggak apa-apa gitu. Nah, lanjut. Biarkan media. Intinya dia nanti calon penghisap Nusantara. Harus. Jadi, coba. Yang satunya ini Kakak Alia multi level Ki. Sorry. Multi talent Ki. Jadi selain dia penari di sanggar, pasti dididik jadi yang lain juga. Nggak mungkin yang satu itu di sanggar seorang penari, nggak mungkin menari sampai akhirnya pasti belajar ke ini deh. Ada begitunya. Kalau itunya enggak Kak, otodidak ya. Berarti untuk modelnya bagaimana? Saya ikut modeling tuh pertama kali di kelas 2 juga. Kelas 2 acara SMA. Hari Batik di sekolah SMA. Peneki. Iya. Tetap di Peneki. Kelas 2 SMA. Model wakili sekolah. Kak, pertandingan antar kelas. Oh, pertandingan antar kelas, acara sekolah ya? Iya. Kayak seni. Bukan Kak, acara Hari Batik. Hari Batik ya. Oh, kita wakili kelas tak? Iya. Dalam perlombaan pengalaman pertama tak itu
Ada cerita enggak atau ada cerita atau semacam juara atau pengalaman? Kalau untuk pengalamannya, saya ikut model itu kelas 2. Dan hari itu alhamdulillahnya 2 tahun berturut-turut juara 1 di acara sekolah. Nah, dan karena itu ada motivasi bahwa kayaknya saya bisa ke lebih dari itu. Ikutlah kegiatan perlombaan seperti yang di Sengkang. Gitu. Ada yang bujuk Ki untuk sini Ki Ada. Maksudnya sini Ki, misalnya nabujuk Ki, memang nalatih Ki untuk melebihi yang kita dapat menuju ke Sengkang begitu ya? Ada. Siapa namanya? Kak Ruben. Lagi-lagi ada sponsor Kak Ruben. Disebut lagi Kak Ruben. Masya Allah, royalti nah. Minimal di-share linknya Kak Di. Allah, ya Allah. Oh ya. Ada enggak dasar-dasarnya seorang model lagi belajar Kak Di? Ya, saya waktu itu diajar sama Kak Ruben. Sebelum ikut perlombaan 3 hari itu diajari catwalk, bagaimana jadi seorang model, bagaimana model itu, attitude seorang model bagaimana, dan terutama Kak Ruben ini juga seorang model. Oh, jadi diajari oleh model juga ya? Iya. Ruben. Kakak Ruben, Masya Allah, pasti tinggi ilmu tak? Bisa next kata tadi Kakak Ruben, Masya Allah, supaya nanti ditandingkan sama beliau toh, Masya Allah. Terus terima kasih Kakak Ruben. Terus dia yang ajak Ki, Kak Ruben yang ajak Ki bilang, ayo deh ke Sengkang deh. Iya, dia yang ajak Ki. Setiap ada info perlombaan fashion show, dia yang kasih tahu. Kak Ruben itu orang Peneki atau? Beliau orang Peneki. Peneki, dan memang kenyang pengalaman Medi. Iya. Di situ. Kak Ruben ajaki, iya. Yang sedang dengar juga ini menari, catwalk, MC. MC itu diajarkan sama Kak Ruben atau Pak Sahar atau bagaimana juga? Kalau MC Kak, saya tidak pernah. Enggak ya, nggak pernah ya. Karena saya intip Instagram. Female presenter itu di Gudang Garam. Oh, Masya Allah. Pantas lebih banyak kita tahu Surya daripada saya. Masuk Gudang Garam, presenter. Nggak jauh-jauh ambil. Ada Mi. Kesini Maki, ke Skufi Maki. Jadi teman-teman itu oke sih, obrolan kopi sahabat Skufi. Dia bermarkas di Skufi, jalan di Palawaruka, dekatnya BBC. Tenang Maki. Kopi selain kopi ada Kak Di? Menunya banyak Di. Selain kopi Di. Ada kopi hitam, teh, kopi susu, dan kopi-kopi modern lah. Salah satunya seperti beliau. Kopi hitam bulan aren campur susu. Manis, hitam, agak putih sedikit. Alia. Sudah Pak minta maaf. Di awal sama istriku udah minta maaf Kak. Oh no. Lanjut ke Kalia. Jadi CV tadi sudah kita buka di mana? Di Sanggar Tari. Yeah. Di Sanggar Tari, terus catwalk. Catwalk ternyata bukan disponsori sih, dididik langsung oleh Kakak Ruben di orang Peneki yang sudah malang melintang di dunia catwalk. Bukan prestasi sebenarnya, pengalaman dulu, pengalaman terkeren tadi di dunia catwalk. Pengalaman terkeren ini ya. Agak lumayan itu hari mau dibilang malu enggak, tapi lebih ke bangga pada bangga. Kenapa itu hari saya jatuh? Sempat jatuh. Dan alhamdulillahnya itu
mengambil pengalaman. Oh, memang kalau jatuh itu orang kesalahan kah atau bagaimana? Nah, dalam dunia modeling itu Kak, kalau jatuh ada yang dibilang kayak apa di kecelakaan panggung. Kecelakaan panggung. Itu masuk penilaian? Masuk. Masuk ya. Terus Kak? Dan itu tergantung bagaimana modelnya bisa mengatur bagaimana di panggung. Irama, emosi dan lain-lain ya. Iya. Dan gara-gara itu juga bahkan sampai mencapai 1,2 juta viewers. Masya Allah. Di Instagram, di TikTok. Di TikTok, Masya Allah TikTok. Dan ada yang komen katanya masuk di Trans 7. Masya Allah. Cek nanti tadi. Masya Allah. Ada yang komen. Masya Allah. Tapi itu yang ketua jatuh ada di Instagram tak tuh? Ada. Ku copot lagi nanti. Isna. Boleh. Kesimpan di HP ku supaya bertengkar sama istriku. Tidak aja istriku, main-main aja. Allah, akbar ya Allah. Nah, bukan yang bisa tahu Kak, presenter. Oh ya. Jadi lanjut pertanyaannya, masih di dekat tuh ya. Selama dididik sama Kak Ruben di dunia catwalk, pernah dapat juara atau semacamnya? Sering. Di mana saja? Di Sengkang, di Bone. Cuman karena kan banyak kerjaan juga sekarang. Jadi kalau seperti kemarin acara yang di Dadar Tempe. Iya. Ada baru-baru ini tuh. Itu enggak sebenarnya mendaftar mah ikut. Cuma enggak jadi karena apa? Ada pekerjaan tiba-tiba langsung dipanggil ke Bone. Masya Allah. Dalam waktu hari itu juga jadi terpaksa pilih yang mana mau pilih. Aku utamakan dulu pekerjaan. Harus prioritas uang Pak. Harus uang. Tidak mungkin lah. Saya juga kalau misalkan ada begitu pasti kebilangin nanti dulu deh. Nanti main basket deh. Maka dulu pergi ke pekerjaan kok dan sama aja Ki. Beberapa kan saya senang basket. Alhamdulillah. Beberapa ada kegiatan di basket dan bertabrakan dengan pekerjaanku, pasti saya lebih pekerjaanku lah. Uang Pak. Sampai tidak suka uang. Uang semuanya. Masya Allah. Ayo, kita lanjut di catwalk. Bone, pernah juara di Bone. Iya. Berapa kali makin naik catwalk? Berapa kali nih? Puluhan kali, banyak kali puluhan kali di. Puluhan tidak tahu juga. Berarti kenyang sekali makin pengalaman. Lumayan lah. Kalau pengalaman itu tidak ada pasnya. Berarti kita istilahnya baru tamat SMA ya? Iya. Tahun ini. Rocky Kak. Rocky betul. Siapapun yang senang dengan sanggar. Kak Coko bilang kemarin lagi sekolah semua teman-teman didiknya ke Makassar, tinggal dia sendiri. Bisalah Kak. Beliau bisa dipanggil dan Kak Herman juga bisa. Kak Herman itu nanti ada pegelarannya Kak di mana lagi kemarin? Pegelarannya? Oh, sebentar digarap ya. Siap. Kak Herman juga, kalau misalkan memang butuh penari, bisalah. Kak Herman yang butuh penari. Kalau misalkan tiba-tiba ada halangannya teman-teman yang lain toh. Kak Herman butuh artis untuk film. Nah, bisalah. Bisa drama. Bisa dicoba. Kapan di casting bisa dia. Insyaallah. Saya nggak tuh Kak, Pak. Karena Kak Wandi beda sekali yang perutku. Nah lanjut. CV, sanggar tari, catwalk, presenter nanti di yang presenternya. Gudang garam. Nanti masuk gudang garam, baru masuk presenter. Presenter itu bagaimana sih sebenarnya? Itu sebenarnya female presenter itu lebih ke image brand. Kalau ada
Kayak mungkin orang terlalu bertel-tel, mungkin social presenter bisa disebut SPG mu lebih tepatnya. Oke, siap. Jadi SPG, lah, pastilah. Jadi gini teman-teman, saudara, sobat Skufi, sobat Nusantara. Selain dia sebagai penari, catwalk, dia ini multi level. Dia bisa semua insya Allah ya. Menyanyi juga bisa dites. Bisa dites. Kata tuh cari ke vokalis toh, bisa dites. Asalkan ada kabur jor. Kita ada master rock ya. Nah, pengharapan tak untuk diri kita sendiri, untuk teman-teman, kedepannya bagaimana? Untuk diri saya sendiri lebih baik dari sebelumnya. Lebih banyak, lebih ke untuk mengembangkan skillnya, lebih banyak pengalamannya. Amin. Karirnya bagus, Amin. pekerjaannya bagus. Amin. Lupakan satu teman-teman, sobat Skufi, sobat Nusantara, lupakan satu, MUA. Lupakan, hampir kak blunder. Yang paling keren, karena jujur, saya tanya Midoldi, baru saya kalau untuk MUA-nya mulai dari SMA juga. SMA kelas 2. Oh gitu. Semuanya dimulai dari kelas 2 SMA. Masya Allah, umur emas. Kelas 2 SMA jarang nggak masuk saya, masuk belajar. Tinggalnya di kantin. Ya Allah. Pengalaman pertama tak masuk pegang kuas. Hari kan saya ikutnya menari. Cuman pada saat itu tidak ada MUA, tidak ada yang bisa make up. Kebetulan saya kan sering juga make up. Dan teman-teman juga minta saya make up karena juga alat make up kan lengkap. Cewek, megaya. Ya. Sih. Mulai dari situ saya make up dan katanya semua muji bagus hasilnya. Dari situlah alhamdulillahnya guru, teman-teman support, dia bilang kursus mekik saja. Nah dari situ kan kalau sudah kursus kan bisa lebih kayak jadi penghasilan juga. Masya Allah. Selain bisa menari kan bisa juga make up langsung. Berarti ada pelanggan tak pernah pengalaman make up orang dibayar? Bayar. Sampai sekarang. Masya Allah. Make up artis. Karena begini, jujur. Kenal dengan Karel toh? Iya. Mungkin ada yang bicara sama Kak Putut bahwa besok di podcast beliau. Nah, kita jujur nah, saya akui Karya itu multi level. multi talent. Host bisa jadi ke host? Insya Allah bisa. Harus bisa, ngeri. Harus bisa. Tidak butuh ke host juga. Jadi kenapa butuh ke host? Kadang saya mau menggali orang, tapi risetku tidak terlalu dalam. Nah, butuh memang salah satu partner yang bisa imbangi di sana. Bisa aja sih. Bisa. Allah bisa. Ada mikro Kak. Harapan sudah ya. Jadi kita pertama buka di CV Takalala asli, orang wajah asli. Takalala ada pantai, bisa didatangi. Bisa didatangi di sana sama penduduk yang non lokal. Artinya bule lah ke sana. Bule lokal, bulenya Apada, bulenya BBC, bulenya yang lain-lain bisa ke sana. Terus menari otodidak, nanti diserusit kelas 2 SMA di bawah asuhan Pak Sahar. Sementara menari, Kak Alia sementara menari, dia juga ternyata ikut dunia catwalk.
catwalk ya, catwalk. Disitulah terpesona ya dalam tanda kutip, karena kalau tidak ada kutipnya juga terpesona aja. Dalam tanda kutip terpesonanya itu tertarik untuk ayo deh ini saya ajar tuh begitu ya, macamnya. Ikutlah sama Kak Ruben. Yang pertanyaannya adalah tempat belajar pertamanya Kak Alia makeup itu di Kak Besek Widya. di siapa? Besek Widya. Besek Widya, Kak Besek Widya. Ternyata ada 3 orang berpengaruh di dunianya Kak Alia. Saya prefernya di 2 orang. Pertama di Kak Besek Widya dan di Kak Kiki Siva. Oh, Kiki Siva. Masya Allah, pantas. Prefernya 2 kali. Hah? Prefernya 2 kali. Masya, 2 orang itu. Iya. Oh, atau ganti-gantian? Kan prefer itu kan ada yang bilang belajar makeup itu kan harus privat. Lebih ke kayak diajari betul-betul tekniknya, bagaimana cara untuk foundationnya, bagaimana cara foundation bagaimana, ketahanan makeupnya, bagaimana cara bikin alisnya. Itu ke di Besek Widya. Iya. Itu di Besek Widya. Ada 2 orang. 2 orang kan. Kan kalau cuma belajar dalam cuma 1 kali kan nggak mungkin. Betul, kita harus mengembangkan ilmu kan harus lebih belajar terus menerus. Betul, sampai sekarang. Iya. Terus. Kalau misalkan cuma belajar sekali kan Betul sekali. Jadi diperhalus sama Besek Widya sama Kak Kiki Siva. Iya. Kak Kiki Siva, Kakak Besek Widya. Kalau mau royalti nah. Pokoknya tidak berhenti minta royalti di sini saya. Harus private lagi. Kalau ada private di situ, wah boleh lah. Minum kopi maksudnya di Scoopy. Harapan juga sudah ada, sudah sudah disebut lebih baik dari hari ini ya. Mau selalu lebih baik dari hari ini, besok lebih baik daripada hari ini, besok lagi lebih baik dari hari ini. Dan alhamdulillah juga dapat kok baru. Cantik Pak. Manis, kopi manis, gula aren, Pak. Kopi manis, gula aren, campur susu malah. Masya Allah. Paket lengkap sekali. Ada rasa vanilanya. Vanila. Nah, terakhir masuk ke gudang garam sebagai SPG. Nah, ada pesan untuk teman-teman SPG? Untuk karena kan sampai sekarang nama SPG kan tidak bagus. Nah, sebenarnya itu semua hal di luar sana itu tergantung diri orang masing-masing. Dan jangan pernah samakan semua orang. Siap. Terutama kadang ada yang bilang jual ini ya. Kita di sini jual barang dan jual diri. Menawarkan barang ya, menawarkan barang istilahnya. Jadi tadi kita jual konteks teman-teman ya, sahabat Sofia, sahabat saya kita jual konteks. Jadi nakal di mulutku. Mau kata di statement nakal di mulutku. Jadi saya berharap itu teman-teman SPG maksudnya Kakak Alia adalah ayolah kerja profesional lah. Berlibur pada waktu libur, bekerja pada waktu kerja, dan istilahnya semangat. Karena saya juga marketing nih. Sama-sama juga marketing. Kayaknya CV, catwalk, semua apalagi tadi sanggar sanitari, gudang garam, sudah semua kita akhiri kata tadi, jangan terlalu larut. Anak cewek, anak cewek kak jangan terlalu larut ya. Close. Terima kasih banyak sobat Nusantara, terima kasih banyak sobat Scoopy. Ini ada Scoopy-nya. Kita di sini ada di markas Scoopy, dan tidak lupa terima kasih banyak
Sobat Nusantara. Ini ada Gelang Garam Nusantara dan ada yang punya di sampingku. Ternyata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak disukai.